Silakan ya. Kemudian teman-teman klik aja di bagian peta situs. Di situ ada fitur untuk memasukkan kode-kode sitemap-nya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini, yang sudah like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas materi berikutnya teman-teman, yaitu fungsi sitemap SEO sendiri itu apa, dan cara memasukkan kode sitemap di website ya. Ini penting teman-teman, karena kita juga harus tahu ya struktural SEO itu seperti apa secara teknik sebenarnya. Baik, secara umum teman-teman harus paham dulu SEO itu diawali oleh 3 tahapan teman-teman ya. Ini 3 tahapan SEO pada dasarnya ya, pada umumnya strukturalnya seperti ini. Yang pertama adalah crawling, yang kedua adalah indexing ya, yang ketiga adalah identification. Jadi sangat mustahil rasanya kalau ketiga tahapan ini ya tidak kita gunakan ya, sehingga kita pengen ya website kita muncul di halaman Google dengan keyword-keyword yang ditargetkan di mesin pencari Google tersebut teman-teman. Nah, maka ketika kita menggunakan indexing teman-teman, ini sudah kita pelajari ya bagaimana kita memasukkan di Google Webmaster Tools agar mudah terindeks. Itu yang pertama. Yang kedua adalah crawling, ini ya kita berharap nanti Google mendatangi website kita, menye-crawl gitu ya, dan website kita ditemukan oleh Google dan akan mengindeksnya. Jadi ada banyak tahapan ya, ini banyak sekali perbedaan pendapat dalam hal ini teman-teman. Ada yang mengatakan udah biarkan saja ya website kita update artikel, kita biarkan saja sampai Google menemukan website kita dan kemudian akan terindeks dengan sendirinya. Tapi ada juga yang langsung aja diindekskan, ada yang memancing dengan sitemap sehingga websitenya agar lebih mudah terindeks gitu teman-teman, agar lebih mudah ditemukan oleh Google. Baik teman-teman, kita akan bahas yang pertama ya, fungsinya dulu teman-teman ya. Fungsi sitemap itu seperti apa sebenarnya? Fungsi sitemap SEO ya, saya bagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama adalah mempermudah pengunjung menemukan website kita ya. Nah, ini salah satunya adalah mempermudah pengunjung menemukan website kita. Adanya sitemap ini teman-teman, ini sebenarnya adalah untuk mempermudah pengunjung menemukan website kita dari berbagai sumber untuk mengetahui apa saja yang berada di blog kita atau di website kita. Jadi ini salah satu fungsinya itu teman-teman ya. Yang kedua adalah visibilitas website ya. Yang kedua adalah visibilitas website. Sitemap ini sebenarnya itu adalah membawa pengaruh yang besar terhadap visibilitas website teman-teman di mesin telusur ya, karena dijadikan rujukan oleh robot.txt untuk merayapi website kita, untuk menye-crawl website kita ini sendiri teman-teman. Jadi apabila ingin memiliki sebuah website yang diakui oleh mesin pencari, salah satunya harus membuat sitemap. Jadi banyak fungsi ya teman-teman. Yang ketiga adalah website mudah atau cepat terindeks. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas Didik, gimana caranya website agar mudah terindeks? Nah, salah satunya bisa saya kasih masukan yaitu dengan menggunakan sitemap teman-teman ya. Walau ada juga yang pernah membuatkan riset seperti membandingkan antara satu membuat sitemap, satu tidak membuat sitemap, tapi kedua-duanya hampir sama kecepatan crawling SEO-nya. Tapi kalau menurut saya ya sebaiknya kita menggunakan sitemap. Kenapa? Karena emang Google Console sendiri memfasilitasi hal itu. Kalau Google sudah memfasilitasi hal itu, artinya emang Google memberikan wewenang kita untuk memasukkan kode tersebut teman-teman. Nah itu ya, coba bayangkan kalau kita punya artikel yang banyak, ratusan artikel, ribuan artikel yang pernah kita update. Nah kalau kita tunggu satu persatu untuk terindeks, itu rasanya sangat capek sekali gitu ya, sangat melelahkan sekali. Maka salah satu cara agar website kita ya cepat dirayapi oleh Google adalah dengan memasukkan kode-kode sitemap yang ada di fitur-fitur Google Console teman-teman. Yang keempat adalah bisa untuk berinteraksi lebih baik dengan mesin pencari. Oke, untuk sebuah website yang populer teman-teman, sitemap juga dapat membantu website tersebut berinteraksi dengan mesin pencari teman-teman, menjadi lebih baik ya tentunya ya, karena mesin pencari dapat mengetahui seberapa sering website kita update artikel ya. Jadi dengan kita memasukkan sitemap tersebut, maka kita secara mindset kita telah membangun interaksi dengan baik oleh Google sendiri teman-teman ya, sehingga di mesin pencari kita bisa muncul atau tampil di halaman mesin pencari tersebut teman-teman. Baik, itu 4 fungsi sitemap SEO. Sekarang kita akan masuk ke cara memasukkan kode sitemap di website teman-teman. Baik, website sendiri itu secara umum ya 2 ya teman-teman ya, walaupun nanti teman-teman bisa menggunakan platform yang lain ya. Ini secara umum dulu teman-teman. Yang pertama adalah dengan Blogger ya. Kalau dengan Blogger teman-teman silakan menggunakan kode, nanti saya kasih di link di bawah video ini teman-teman ya. Ini kita masukkan ada 4 ya. Ini ada 4, bisa kita masukkan 1, 2, 3, 4
cepat ya. Nah, caranya seperti apa? Silakan teman-teman masuk ke Google Console-nya yang blogernya ya, yang blogspot-nya ya. Silakan ya. Kemudian teman-teman klik aja di bagian peta situs. Di situ ada fitur untuk memasukkan kode-kode sitemap-nya, teman-teman. Oke, saya sudah masukkan sitemap.xml. Nah, di situ sukses. Oke, saya akan masukkan yang kedua, teman-teman. Ya, saya coba masukkan yang ini, kode yang ini, saya copy, saya letakkan di sini. Oke, kemudian kirim. Nah, kemudian ada tanda sukses. Nah, masukkan lagi kode yang ketiga, teman-teman, yaitu atom.xml. Kita masukkan di sini, kirim. Oke, sukses juga. Kemudian kita masukkan yang keempat. Nah, yang keempat ini, teman-teman, ini adalah ketika saya menembak ke 515 kota, makanya saya masukkan 515. Jadi kalau teman-teman pengen 1000 ya silakan masukkan di sini 1000, silakan ya. Kalau saya 515 saja. Nah, ini saya copy, kemudian saya pastekan di sini, saya kirim. Nah, oke. Di situ sudah sukses semua, teman-teman ya. Begitu cara memasukkan kode sitemap-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau bentuknya adalah WordPress, teman-teman ya. Bagaimana kalau bentuknya adalah WordPress. Oke, saya contohkan di sini, ini WordPress saya. Ya, kalau WordPress itu cuma satu saja, teman-teman, yaitu sitemap.xml saja. Silakan letakkan di sini, kemudian klik submit. Kemudian nanti ada tanda sukses di sini. Cuman syaratnya itu, teman-teman, pertama websitenya harus terisi artikel dulu. Tapi kalau website yang masih kosongan, biasanya dia tidak akan tertulis sukses di sini, alias gagal lah, kira-kira seperti itu. Baik, teman-teman semua, begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.